Bagaimana kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia yang unggul, manusia yang terpuji, manusia yang paling mulia, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pendidikan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dia dididik, diterpa oleh berbagai macam kehidupan kesulitan, oleh berbagai macam tantangan dan rintangan di zaman jahiliyah, zaman dahulu, tapi Rasulullah tetap istiqomah menjadi manusia yang jujur. Saya hanya ingin menyampaikan kepada adik-adik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah juga masa kecilnya seorang anak yatim piatu. Dalam perjalanannya yang sama-sama kita membaca sejarah dan lain sebagainya, di situ Rasulullah bersabda, "Adabani Robbi fa ahsana ta'dibi." Allah lah yang memberikan pelajaran, yang mendidik aku, maka baguslah pendidikanku. Jadi kehidupan sulit yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari semenjak masa kecil, setelah ditinggal oleh orang tua dan juga oleh ibunya, terus kemudian tinggal bersama kakeknya Abdul Muttalib. Kakeknya meninggal, kemudian dititipkan di rumah pamannya Abu Thalib. Bagaimana kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia yang unggul, manusia yang terpuji, manusia yang paling mulia, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pendidikan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dia dididik, diterpa oleh berbagai macam kehidupan kesulitan, oleh berbagai macam tantangan dan rintangan di zaman jahiliyah, zaman dahulu, tapi Rasulullah tetap istiqomah menjadi manusia yang jujur. Karena itulah kemudian dikatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang Rasulun, seorang utusan min anfusikum, dari jenis kamu sendiri, dari bangsa manusia. Azizun alaihi ma'anittum, yang merasa terbebani berat, ma'anittum, apa yang kemudian dirasakan oleh umat manusia, oleh umatnya Nabi Muhammad, oleh umat Islam. Nabi terasa penderitaan yang paling utama, seperti orang tua yang melihat anaknya dalam keadaan kesulitan. Itulah beban yang ada di dada, di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena menjadi seorang pemimpin. Jadi kalau kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita bersabar, maka kita telah melihat ada contoh pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menjadi anak kecil yatim piatu, tidak ada ayah, tidak ada ibu, tapi menjadi manusia paling mulia di muka bumi. Allahumma rafa'anna al-bala wal waba wal zalazila wal mihan wa su'al fitani ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia haza khassa. Mudah-mudahan ujian-ujian itu membuat kita menjadi lebih kuat, membuat kita menjadi lebih baik, membuat kita menjadi lebih sukses, lebih bahagia dunia dan akhirat. Insya Allah. Itulah saat sekarang ini kita dalam masa-masa diuji, dalam masa-masa ujian, kita disuruh menahan hawa nafsu dalam berpuasa di bulan Ramadan. Jadi adik-adik nih, walaupun misalnya dapetin permen itu atau makanan dibagi nih sama orang tuanya atau sama siapapun, ada punya 2, bagi adiknya 1. Jangan diambil semua, belajar memberi dari semenjak kecil. Jadi ya belajar membagi, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan langsung di dalam hadis qudsinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Muhammad, kamu sedekah, kamu memberi, maka kamu akan diberikan oleh aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau adik-adik belajar biasa memberi, biasa membagi dari semenjak kecil sampai nanti dewasa, malah kemudian adik-adiklah yang paling banyak mendapatkan balasan, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita diajarkan untuk peduli kepada saudara kita, peduli kepada adik kita, peduli kepada tetangga kita, peduli kemudian kepada lingkungan kita. Bagaimana apa yang dapat kita bantu, kita bantu. Kalau kita tidak punya dengan uang, kita bisa bantu dengan tenaga. Nah, itu semua adalah sedekah. Jadi sedekah itu tidak hanya dengan apa? Tidak hanya dengan uang.
inilah mutiara-mutiara hikmah dari bulan suci Ramadan. Kita diajarkan untuk peduli, untuk empati, untuk kemudian mempunyai perhatian kepada saudara-saudara kita yang lainnya, sehingga kemudian puasa kita ketika kita menahan sabar, mengurangi makan, kelebihan makannya, kita bisa membantu kepada saudara yang membutuhkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.